Kan aku, dia jalan kebenaran dan hidup cuma. Kutanya sama kau, siapa jalan kebenaranmu? Ya, dia Yesus di situ. Sekarang kutanya samamu, Yesus siapa bicara jalan dengan orang kebenaranmu? kafir ini. Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya samamu dulu. Siapa Kutanya yang dulu menjamin samamu. hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah Kalau kau Muhammad menyembah sallallahu alaihi wasallam jalan Allahmu, hidupku. mana Dengarkan dalilnya? dulu, dengar. Mana dalilnya? Dengar sama saya. Dengar Enggak, sama saya. kutunjukkan Dengar. sama kau. Dengar. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya, yang dimana banyak sekali orang-orang kafir nih ngamuk ya. Sudah berapa hari ini banyak sekali kafir-kafir itu ngamuk, entah apa-apa yang diamukkan, oleh karena mungkin sakit hati karena tidak dapat melawan, atau mungkin mereka frustasi ya, frustasi sakit hati ya, jadi langsung caci, langsung maki gitu ya. Jadi orang-orang kafir itu kalau terpepet begitu dia. Demikian kamu muslimin videonya. Ya, salam kenal, salam toleransi. Silakan diskusi dengan baik, Pak. Iya. Tidak, saya sebagai netizen saya kecewa waktu Nah, agak Bang ini. Suma tidak berikan jawaban, hanya ngotot-ngotot tapi tidak berikan jawaban yang pas. Kalau mau Putus-putus berdebat suaranya. itu, tolong Suaranya. Bang Suma kalau berdebat itu pakai dengan akal sehat. Oh iya. Bagaimana caranya? Tanya. Kenapa? Saya sebagai netizen yang lagi nonton kecewa. Karena Biasanya Bang Suma biasa jelaskan tuh kan bagus biasanya. Lah waktu ketemu dengan Ibu Fatima malah Bang Suma marah-marah, nggak bisa jawab. Ibu Fatima yang mana ini? Itu yang murtadin itu. Waduh. Oh, itu 60 tahun yang lalu. Iya. Saya marah karena dia sebar fitnah. Saya memang waktu itu tidak ingin berdialog. Kita sebagai netizen menganggap bukan fitnah, itu karena pengalaman pribadinya. Oh, maksudnya Jadi dia pengalaman pribadi. ceritakan Jadi- waktu dia masuk Islam itu karena dia bermimpi. Ya wajar lah kalau Iya. dia ceritakan begitu. Dia Makanya Islam. Bang Suma harus. Iya dari Dia Islam. Islam. Masuk Kristen. Dari mana Anda tahu kalau dia dari Islam? Kan sudah ditangkap bosnya itu si Yusuf Bulu Manuk. Gara-gara dia bersaksi-saksi bohong bahwa dia dari Islam. Dari mana Anda tahu kalau dia Islam? Pokoknya Bang Suma harus jelaskan aja, tidak perlu dengan ini tensi, dengan marah-marah. Jelaskan aja. Jadi kita waktu dengar itu, Saya waktu rasa itu memang saya tidak sedang ingin berdialog sama Sok Piatul kan? Yang Fatimah Sok Piatul. Iya lain tahu. lagi yang Ibu. Iya tahu, saya Fatimah yang ingat. satu lagi. Iya, saya ingat dia Bukan- sebar fitnah kalau bukan saya dekat lagi. sama dia, padahal saya tidak kenal dia. Makanya sempat Kita saya yang mengatakan saya lebih baik pacaran dengan pohon pisang daripada orang kafir. Kan itu pernyataan saya waktu itu. Bukan, kan di waktu itu ditanya sama Bang Suma, tapi Bang Suma jawabnya lain. Ya saya Ini ditanya sebagai netizen apa? kecewa. Saya ditanya apa, Tante? Kan ditanya bagian mana ayat apa Apa? yang sudah dipasukan, yang sudah diubah, Taurat atau Ya, kan- apa itu? Masa saya Ditanya tidak waktu bisa itu. jawab? Saya sedang tidak ingin menjawab waktu itu memang.
Tidak, Saya- waktu itu bukan Bang Suma tidak ingin menjawab, tapi Bang Suma bingung. Kita sebagai Anda netizen yang tahu berharap atau Bang Suma- saya yang tahu? Anda yang tahu saya atau jawab. saya yang tahu diri saya? Iya kan, kami kan menilai banyak komentar itu dari Muslim, dari Kristen. Nah sekarang Kenapa kalau Bang Anda Suma tidak dengan menjawab? saya dialog gimana? Anda dengan saya gimana? Mau nggak? Sama aja. Kalau Bang Suma seperti itu percuma? sama aja. Iya, saya akan Karena memperbaiki Bang Suma- cara saya seperti yang Anda mau. Ayo, Mana- mau nggak? mana itu Kita angkat Bang Suma? tema, ayo. Angkat tema mau nggak? Saya mau jelaskan dulu. Begini Bang Nggak Suma. nggak usah kau curhat kayak nenek-nenek. Nggak butuh, Harus nggak tahu butuh. cara Saya nggak berdebat. butuh penilaian. Iya, Kalau saya nggak butuh. orang Saya menanya, tidak butuh penilaian jawab, dari bukan pemakan jawab. babi. Oke, Tante Martin. kalau kamu Saya nggak butuh penilaian dari Anda. Oke, kalau Anda mau berdiskusi dengan Bang Suma, silakan. Saya tergantung lawan. Waktu itu saya masih ingat ya, berapa tahun yang lalu di mana itu ya, di Zoom dia tebarkan fitnah kalau saya akrab sama dia, saya dekat sama dia, saya sering japrian sama dia gitu. Ya orang kafir kau percaya, apalagi betina kayak begitu. Brek. Malu sampai sekarang nggak muncul lagi kan? Hilang dia di peredaran bumi kan? Udah pindah dia ke alam barzah. Bang Kriston, selamat malam Bang Kriston. Ya, selamat malam. Bang Kriston, temanya di atas tuh, salib simbol kutub. Coba dibantah, bisa nggak? Nah, saya cuma mau sampaikan pesan aja. Selamat malam. Bang Kriston, temanya Ya Bang Udin. Sampaikan pesan. Emang kau siapa kasih pesan di sini? Diskusi kalau naik. Ini mungkin Kau siapa? Saya mau pesan aja bahwa itu pesan Tuhan Yesus itu nanti pedang roh itu akan berjalan di Indonesia terus. Yang kedua, Apa ini? meletus Nenek mau kita. Ini kok ada pewayangan. Indonesia. Ya coba pewayangan Terus ini di agak Indonesia yang ketiga muridnya Luga ada Tambunan. Raja. Kalau kau masih mau bermimpi, lanjutkan tidurmu. Kriston. Kalau kau masih mau bermimpi, lanjutkan tidurmu. Tidur sana. Halusinasi kau bawa naik. Ini kan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Saya mau sampaikan Itu buat dia. teman-teman. Itu salib simbol kutuk. Siapa yang disalib? Saya tanya kau siapa yang disalib, Kriston? Saya kan udah bilang dari kemarin-kemarin kalau kita diskusi sopan santun kan tidak ada masalah. Akhirnya ini dibawa-bawa sampai polisi lagi. Leben lama-lama aku nih. Siapa? Oh, nggak usah dinaikkan. Dia minta nih si penghujat Raja Sitorus. naikin aja, naikin. Oh, naik. Biar nggak ngantuk pun. Oh, itu Oten Bunda Rama singkatan dari orang Kristen. Ya, Oten. Kan capek itu kan Bun nyebutnya, capek nyebutnya Oten, Mbak. Kan kita punya Oten. Taurus. Raja Sitorus, silakan. Apa yang kau ingin sampaikan? Penghujat kau. Bunda Rama Penghujat. besarkan bajunya Gurunda Zuma besarkan Bunda biar enak. Siap. Penghujat, Apa? penghujat kau. Halo, bantu. Taurus. Silakan. Taurus, penghujat kau. Taurus. Kalian yang menghujat bukan aku yang menghujat kau. Kau yang menghujat. Kau yang menghujat. Taurus kau. Kau yang termakan omongan kau kawan. Ya silakan Kak. Ini nih dibantah nih. Salib simbol kutub Raja Taurus. Oh, mama Udah, syukran udah. Sabar Bunda Ramadi, sabar. Ntar kita naikkan dulu Masya teman-teman. Allah. Izin kawan-kawan Muslim, kalau bisa jangan dulu kirim permintaan biar teman-teman Kristen itu bisa naik ya. Kasih kesempatan supaya bisa terjadi dialog. Oke? Gimana, sepakat? Masih udah, barakallah udah. Nah, ini kayaknya Oten nih, namanya keren nih, Van Halen, orang Belanda nih. Apa bahasa Belandanya selamat malam ya. Selamat malam, Kristen Muslim. Van Sampulo balak, Halen. Pak.
Van Halen. Kau Kristen apa? Kristen impor nih. Valen. Valen. Halen. Oh mama dia membisu. Masih bahasa Belanda bunda. Pura nih mandre, Van. Selamat malam. Kristen Ya, bang. malam bang, malam. Kristen. Ini mantap. Kau harus pede ya Kok dengan Kristen mantap, Bunda? imananmu ya. Ya mantap lah, Jangan Kristen biasa mantap. kan, biasa gini. Aku ini ya, ini mantap dia mengaku. Lanjut, silakan. Itu judulnya ya, salib simbol kutuk. Yesus Ya, disalib salib itu- berarti ya, ya salib Yesus itu- itu lambang kutuk. Silakan. Ya, salib itu memang lambang kutuk. Tetapi agar kalian tahu semua, salib itu menyelamatkan kalian semua. Goblok. Oh, Oh, mama marah-marah dia. di mana dalilnya bang? Di mana Tuhannya berfirman kalau Baca salib itu? Alkitab. Ya, di mana saya harus baca? Tentang Yesus Kristus. Ya, di mana saya harus baca? Kalau salib itu menyelamatkan, di mana bang? Saya harus baca. Baca Alkitab, Bang. Baca Iya, Alkitab di mananya? itu. Di mana? Di mana? Bible itu kan banyak, karangan-karangan dari barat itu kan banyak, ada Lukas, Mana Markus, Matius. karangan? Alkitab itu bukan karangan. Lalu? Lalu apa Kayak kalau bukan Quran karangan? itu. Nggak tahu Enggak, siapa kalau bukan ini, karangan. Siapa apa karangan semua itu. Ya, coba Anda tunjukkan di mana di dalam Bible bahwa salib itu menyelamatkan. Di mana, Bang? Nggak perlu tunjukkan, kalian baca sendiri. Kami orang kalian tahu sendiri. Aduh, setahu saya salib itu adalah kutukan. Anda juga mengakui. Nah, salib bagaimana itu caranya kutuk, kutukan menyelamatkan? Bagaimana Tapi caranya salib kutukan itu menyelamatkan? Bang, dosa-dosa kalian bagaimana? diampuni. Bagaimana ceritanya kutukan menyelamatkan? Gimana itu? Anda cari tahu sendiri. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya orang disuruh mau Kristen, ya, beritakanlah Bible ke seluruh dunia agar menjadi Kristen. Bagaimana ceritanya kalau Anda tidak bisa menjawab? Kita disuruh jadi Kristen semua sesuai dengan amanat agung dan cara tipu-tipu oleh misionaris. Bagaimana caranya? Muridku. Nah, bagaimana caranya kami bisa menjadi murid kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan kami? Bukan begitu caranya. Lah, Anda mau menjadikan kami sebagai hambanya Dewa Yesus. Bagaimana caranya? Kami bertanya, apakah Yesus bisa membawa. menyelamatkan? Kutukan Yesus Tuhan itu bisa Tuhan dan menyelamatkan. Juru Selamat. Kutukan Tuhan bisa menyelamatkan, itu jurusnya dari mana? Kalian mau Yesus itu bilang orang apa dikutuk. sama kami? Yesus itu orang dikutuk Tidak akan menurut terpengaruh kalian. iman kami. Bukan masalah iman kamu, siapa yang mempengaruhi imanmu? Justru kamu yang mau menjadikan kami sebagai pengikut Dewa Yesus. Gimana ceritanya kok jadi kamu yang Itu Ya iya, perintah. makanya Supaya ketika semua kamu manusia datang, diselamatkan. Karena ketika Tuhan kamu tidak mau datang membawa ajaranmu, mau mengkristenkan kami bertanya, gimana ceritanya orang yang dikutuk oleh Tuhan mau menyelamatkan manusia lain? Dia saja dikutuk sama Tuhan, bagaimana taricana? Gimana? Ayo, dia saja dikutuk sama Tuhan kok dia bisa menyelamatkan? Gimana dong? Lucu ente. Dia aja kena kutuk. Ketawa dirimu sendiri. Orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Gimana ceritanya, Paman? Saya berdoa supaya Tuhan Kau Yesus berdoa datang sama orang dan yang dikutuk. pimpin. Kamu berdoa sama makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Sakit kau, parah kau. Aduh. Yang suka kutuk lucu, itu lucu. kalau SWT-mu itu. Tak ada urusan denganmu, tak ada urusan, tak ada perintah di dalam Islam untuk mengislamkan Anda, nggak ada, tidak ada perintah jadikanlah manusia jadi Islam, tak ada perintah itu. Yang ada di dalam agamamu cuman otak kalian. Kami yang harus menjadi pengikut dewa. Taruh di mana? Kalian berdoa agar Muhammad diselamatkan. Belum selamat. Ya, Yesus juga didoakan kok, Hosana, Hosana, ya, selamatkanlah, semoga keselamatan untuk anak Daud. Tuhan didoakan itu lebih parah lagi. Sekarang saya tanya samamu,
Kalau kau mengatakan bahwa Yesusmu, Dewa Yesus itu disalib untuk keselamatan kalian, bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Tuhan bisa menyelamatkan? Jawab. Bisa sedikit kamu kasih edukasi, Bang? Bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Elohim bisa menyelamatkan orang-orang Kristen? Silakan. Bisa saya katakan itu, Bang, karena kami tahu itu Yesus itu tidak dikutuk. Dia itu yang menghancurkan kutuk. Di dalam kitabmu dijelaskan, dia dikutuk dengan jalan menjadi kutuk. Ayat songormu itu cuma. Lah memang harus baca dalilmu. Di dalam kitabmu itu dengan jalan menjadi kutruk. Nah, bagaimana caranya manusia yang dikutuk oleh Tuhan menyelamatkan manusia laknat seperti kalian? Gimana caranya? Cuma kalau mau pelajari Alkitab, jangan kayak kau pelajari Al-Quranmu yang fiksi itu, yang banyak. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya harus belajar Bible? Pertama, apa yang harus saya lakukan? Direndam dulu di air kolak. Hah? Dibaptis pakai air ketuban kuda gitu. Ada aja alasanmu. Sekarang kau tunjukkan aja bagaimana caranya manusia yang terkutuk di atas tiang salib itu bisa menyelamatkan. Itu aja dulu. Gimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia lain? Gimana caranya? Dia aja dikutuk. Mana caranya? Ayo. Terkutuklah Yesus di atas pohon, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya sederhana kan? Bagaimana caranya Tuhanmu, Dewa Yesus itu menyelamatkanmu sedangkan dia sendiri dikutuk? Ayo. 1.500 orang. Lihatlah ini. Kenapa jadi Kenapa jadi nangis? Ini. Kenapa jadi nangis? Kenapa jadi nangis? Kenapa? Lihatlah sumamu ini. Malas saya. Itu mau kamu jadikan panutan bapak-bapak yang tadi bilang, aduh, Mana? Malu. Iya, malu ya. Menyembah makhluk terkutuk malu. Malu ya? Orang kayak begini bicara saja sembarangan. Mau jadikan panutan. Teman-temanku mengatakan, jawab aja Bang. Kalian kan menyembah makhluk terkutuk di atas pohon. Jawab aja Bang Zuma kalau bisa Bang. Gak usah curhat. Segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang kami sembah. Yesus. Itu kan klaim. Itu kan klaim saja. Itu bunga-bunga tidur. Itu obat kuping. Faktanya dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Ayo, Yesus itu kutuk. Pertanyaan saya, bagaimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan kami, sedangkan dia sendiri dikutuk? Kau itu provokator sebenarnya, provokator kau itu. Dajjal, kau itu Dajjal. Kok tantrum? Bukan Dajjal saya ini. Kalian takut, kalian marah karena misi kalian untuk mengkafirkan orang Islam itu terhalang oleh Bang Zuma. Itu Al-Quran itu ajarannya nggak jelas. Ya sudah, kalau tidak jelas, jelaskan aja ajaranmu dulu kepada saya. Al-Quran tidak memaksakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Itu tak ada di Al-Quran. Nah, di agamamu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Sebelum Anda menjadikan kami Kristen, jawab dulu supaya kami ikut kalau Anda benar. Pertanyaan kami adalah, bagaimana caranya orang yang dikutuk di atas pohon bisa menyelamatkan sedangkan dirinya sendiri dikutuk? Apa jawaban Anda? Jawaban Anda apa? Bagaimana caranya orang yang kutuk, orang yang dikutuk, orang yang menjadi kutuk menyelamatkan kalian? Bagaimana caranya? Orang dikutuk Orang dikutuk mau menyelamatkan, gimana ceritanya? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus kita Kristen dibenarkan oleh dewa. Bagaimana ceritanya?
Yesus menanggung semua dosa-dosa kalian. Terus bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kalau semua dosa ada di Dia? Sementara dosa itu tempatnya di neraka. Mama ajaran apa ini? Mamatmu itu ada di neraka sekarang itu. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikutuk, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung dosa umat Islam, tak ada. Beda dengan agamamu, Yesus menjadi kutuk. Mama, bagaimana ceritanya Yesus menyelamatkan sementara Dia kutuk? Ayo bicara dong, bicara pakai ilmu nafas sekali-kali. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya orang yang dikena kutuk sama Tuhan bisa menyelamatkan Karisteng? Gimana caranya? Karisteng tidak pernah menyembah Tuhan. Karisteng makan babi, Karisteng makan anjing, makan tikus. Sementara yang terenak sedunia. Nah iya, saya tahu. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Iya. Kau itu main comot-comot ayat aja. Lalu bagaimana caranya menyadarkan Anda? Dibacakan ayat Anda tolak. Lalu saya harus menyadarkan Anda pakai apa? Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Dalil di dalam Bible yang Anda genggam. Yesaya 66 nomor 17 Bang. Nomor 17. Tuhan akan datang membakar semua bulu jambutnya Kristen dengan api. Sebab mereka mengikuti seseorang yang makan babi dan makan binatang yang menjijikkan serta balau tikus. Bagaimana ceritanya Anda mau selamat? Ayo. Tuhan membakar semua pemakan babi. Yang kau sembah makhluk terkutuk. Kami ini sadar, makanya kami tidak ikut ajaran kalian. Ya enggak, memang enggak perlu kau ikut ajaran saya. Ngapain kau ikut? Ngapain kau ikut ajaran saya? Ngapain? Makanya sebelum saya ikut ke ajaranmu, jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kamu menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Sedangkan kamu sendiri pemakan babi. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar api dengan nyalanya kepada orang yang makan babi dan makan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Makan babi dan makanan binatang-binatang menjijikkan itu agama apa? Zuma. Itu agama apa? Jawab dulu, jangan kau curhat. Kalau kau ditanya, jangan kau curhat. Itu agama apa yang makan binatang-binatang menjijikkan itu? Agama apa? Kami ini bukan agama, ini pengikut Kristus. Iya, saya tanya samamu. Kamu itu ketika dibacakan dalil dalam Bible yang kamu ambil dari agama Yahudi, Yesaya 66 nomor 16-17, Tuhan akan datang dengan nyala api, akan membunuh banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Siapa ini yang dimaksud? Agama mana ini yang dimaksud makan babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus? Ini agama apa? Sekte Karisteng. Agama apa? Kau malah nangis di sini. Sudahnya sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu makanan menjijikkan. Sudahnya Tuhan datang kemudian membakar kalian, semua bulu jambut kalian hangus. Oh, Mama Itu dalil. Silakan. Lu kok sesuka hatimu? Agama Kristen diajarkan, jadikanlah seluruh orang menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Nah, sebelum kami menjadi Kristen kayak kalian, harus kami bertanya dulu dong. Agama mana yang nanti dibakar api oleh Tuhan karena makan babi dan binatang-binatang menjijikkan? Agama mana? Jawab dong. Agama Islam.
Mana ada. Memalukan. Memalukan. Dasar pengikut Paulus licik. Jawab jujur dong, jujur dong. Jujur dong. Agama mana yang kelak akan dibakar habis oleh Tuhan? Bulu jambut, bulu ketek, bulu hidung, bulu pantat, semua dibakar. Berdasarkan Yesaya 66. Itu agama mana tuh yang akan dibakar hangus sampai mati semuanya? Karena makan babi, makan binatang menjijikkan, dan tikus balau. Itu agama apa? Kau cari sendirilah yang pasti tuh. Malu nih, malu dia malu. Malu, kasihan malu dia. Ibu, saya enggak pernah malu, Ibu. Kau Iya memang, mau gimana mau malu? Memang makanannya enggak mana lagi malu. Bisa aja itu. Ayo, jawab dong, yang jujur dong. Berterus terang lah. kalian. Jangan Berterus malu. Ayo. terang, jangan malu. Itu dalil, itu dalil. Bunda Rahma bilang itu dalil loh. Congor mukanya. Ya kok congor pula. Dalil itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang dibunuh ini yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya, ini agama apa yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta tikus? Jawab. Mengaku mau kepan. Jawab, jawab. 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 Jawab, jawab, jawab. Sudahlah sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu menjijikkan. Bagaimana kau mau selamat? Sudah ditulis sama Tuhan di dalam Bibelmu sendiri. Pemakan babi, pemakan cacing, pemakan monyet, pemakan kelelawar, pemakan padale, kura-kura, apalagi gorila, apalagi kuda nil, dinosaurus, buaya, kuda laut, kuda nil, kapal selam, kapal terbang, aspal. Ini kau masuk dibakar sama Tuhan. Itu mami mengaku mau ke bede. Ayo. Agama apa itu? Agama apa? Agama apa? Jawab. Ini kau disadarkan gara-gara kau datang membawa kemudian agamamu ke Indonesia. Kau mau kristenkan orang Indonesia, tapi giliran ditanya Bibelmu, justru kau yang KO. Mana? Jadi kalau tidur kena namakan pahanya istrinya, bangun hilang. Bisa jadi, bisa jadi. Oh, Bisa mama jadi. Jawab. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oh ya? Kamu mau jadikan kami dengan cara apa? Oh, dengan cara tipu-tipu. Filipi 1:18, dengan cara mengelabui, dengan cara menghina, menghujat Islam, ya, mengopret-opret kemudian Al-Fatihah, ya. Kemudian apa? Menghujat, menista Islam, bikin sekolah tinggi untuk menghinakan Islam agar orang awam itu percaya bahwa Kristen itu agama benar. Dasar setan, iblis. Giliran ditanya kalau Islam itu salah, mana di dalam Bible? Pemakan onta, pemakan ayam, pemakan sapi, pemakan kambing akan dibakar. Mana? Yang ada di sini pemakan babi, pemakan asu, pemakan ular, pemakan biawak, pemakan balau, yang akan dibakar oleh Tuhan, bukan kami. Paham kau? Balala. Blama. Jadi kami harus jadi pengikut agamamu gitu, masuk neraka juga. Bodoh. Bodoh. Ayo. Gara-gara STT ini ya, Gara-gara STT menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat semuanya dia hujat. Giliran kita, ayo tinggalkan Islam, ayo kita pindah ke Kristen. Begitu kita masuk di Kristen ada dalil ini. Bagaimana ceritanya? Ayo kembali. Jangan mau dibakar, kembali. Ternyata di situ nanti bulu jambut habis. Balik. Jangan mau diajarin. Ternyata cek per cek
beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ternyata itu dalil tambahan. Parah. Betul, Parah. Ternyata begitu kita masuk, yang mana yang kita sembah? Itu di dinding. Yang mana? Tuh melengket dinding. Siapa itu? Yesus. Mana dalilnya ini? Yesus telah menebus kita dari kutuk, dengan jalan Dia menjadi kutuk. Mama berarti yang dia Tuhankan, berarti Tuhanmu Tuhan terkutuk. Mengapa? Iya, dalilnya begitu kok. Dalilnya begitu. Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pantas saja Maria dan siapa? Maria, Yusuf, Nikodemus itu buru-buru minta ke Pilatus, Om, ya paman, kami mau nurunin jenazah Tuhan kami dong. Kenapa? Ini sudah mau sabat, nggak boleh mayatnya semalam-malaman karena Tuhan marah. Ya udah ambillah. Nah, disimpanlah dia, jenazahnya disimpan di goanya Yusuf Arimatea. Parah paman, parah. Gimana ceritanya? Terus kemudian Yesus mengatakan apa? Tanda Yunus untuk angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Wow, bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam Yesaya 14:12, bintang pajar, putra matahari, Halal bin Zakar. Di data nomor 14-nya, bintang timur itu mau menyamai Allah, mau menyamai Tuhan. Di data 15-nya, ke dalam dunia orang mati ditempatkan yang paling dalam di liang kubur. Pantasan Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ternyata bangkit pada hari ketiga. Ternyata siapa? Halal bin Zakar. Kena. Ih, pedis sekali. Belum berakhir sampai di situ, belum. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus. Iya paman. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa sih loh? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Capek deh. Lalu keselamatan apa yang kalian harus lakukan? Penginjilan kemana-mana. Umat Islam awam kalian tipu-tipu, kalian murtadkan. Apa yang kalian mau jual? Apa? Janji-janji palsu berarti. Oh iya memang, cuman angan-angan. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka hanya berangan-angan. Itu Bunda Rahma. Pan Helen, lu tinggal angkat bendera putih aja. Ampun paman, gitu. Paman, ampun, gitu. Ayo Pan Helen. Mau sekali Pan itu kabur, tapi malu-malu kucing. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman, dan iblis tidak akan berpengaruh kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak akan berpengaruh. Makanya iblis hanya mempengaruhi orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman. Makanya yang percaya manusia keluar dari lubang kubur itu Tuhan hanya mereka yang tidak bertakwa. Makanya yang makan babi bukan orang beriman, makan tikus bukan orang beriman. Begitu. Oke, Leonard bisa dijawab menjawab. Dulu Pan Helen dijawab dulu. Dahlah, dia sudah angkat bendera putih tuh si Pan Halen. Leonard, kau menanggapi Leonard? Tuhanmu terkutuk, yang digantungkan Yesus, lambang kutukan tuh. Leonard, pura-pura bisu semua nih Oten. Ini satunya. Yahudi, ada pula Yahudi. Iya,
Ya silakan tanggapi Bang. Kalau saya Tuhanmu menanggapi kan, si digantung Juma terkutuk. ini Oke. cuma pintar ngebahas agama orang lain gitu. Kau Sampai lupa dia tanggapi. sholat. Kau curhat, Ini nggak aja boleh satu curhat. pertanyaanku. Nggak boleh curhat. Jangan di mute, biarin aja Bun, biarin aja. Tanggapi dong, ayo. Terkucuklah orang yang mati di kayu salib. Ayo jawab tuh, Yahudi. Ito dia ini Bang Zuma. Ito. Oh, Lai, di mana Lai? Ito. Oh, Ito, gimana Ito? Ito, Iya, Paman. Tok. Ito. Dibuka, silakan. Cuma satu pertanyaanku ya. Iya, Tok. Ya. Kalau bisa kau jawab, aku masuk agamamu itu. Oh, enggak Nggak mungkin. usah. Agamaku Ya. dipeluk oleh orang-orang Kalau bisa kau berakal. jawab, di Nggak mana bisa. ada Jangan kau Muhammad pertahan. bisa menjamin keselamatan dan berkata bahwa dia jalan ke surga. Itu aja, tunjukkan Oke, dalilnya. baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Tepuk tangan yang lain. Allahu Akbar. Ayo. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ayo. Ada enggak Yesus berkata seperti itu? Ayo, ada enggak Yesus berkata begitu? Aku adalah jalan, pasti itu mendalanna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin As-Samit, beliau bersabda kemudian, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, menunaikan amanah, tutup aurat dan jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram dan jaga tanganmu dari milik orang. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Allahu Akbar. Takbir. Sekarang mana jaminan Yesus kepada pemakan babi? Tunjukkan kepada saya. Tapi udah kau baca Alkitab, gimana? Masa enggak kau tahu? Ya, mana jaminnya Yesus kepada pemakan babi? Mana? Bah. Tapi udah kau baca. Kau baca rupanya Yohanes 14 Mana ayat 6. jaminan? Ini kan Anda kan bertanya, mana jamin Rasulullah Ya. kepada umat Islam? Dari Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminlah untukku 6 perkara, aku jamin engkau surga. 1. Benar dalam berbicara. 2. Tepat janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. 3. Menunaikan amanah. 4. Tutup aurat dan jaga kemaluan dari hal yang haram. 5. Tahan matamu dari yang haram. 6. Jaga tanganmu dari yang haram. Tuh. Tadi Ketika engkau menjamin aku 6 perkara ini kamu tidak lakukan, maka Rasulullah mengatakan aku jamin engkau surga. Nah sekarang Kristen ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. 4. Mana perkataan Yesus? Jaminlah aku 6 perkara, 4 perkara, maka aku jamin engkau surga. 1. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja minggu, menyembah aku. Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Kan udah kau baca itu Alkitab. Ada? Makanya kau tahu. Ada? Makanya. Ada kalau kau atau baca tidak Alkitab, ada? Pintar-pintar kau. Ada atau tidak Jangan ada, cuma Bang? pelecehan kau bisa. Ada atau tidak ada, Bang? Bah, udah ku bilang Yohanes 14 ayat yang ke-6, baca itu. Pakai tawa kau. Di kisah para Yohanes rasul baca itu, baca. 14 nomor 6. Tidak Apa yang ada dikatakan satu pun di nama sana? yang dikaruniakan Apa yang hubungannya bisa dengan menyelamatkan. penyembahnya di sana? Dengar. Aku yang ku minta, Yesus yang yang akulah spesifik jalan. sekali ku minta. Akulah jalan. Akulah jalan. Yesus menunjukkan jalan. Yesus tak makan babi. Jalannya Yesus tidak makan babi. Jalan yang kau tempuh sekarang makan babi atau tidak? Jawab. Jawab. Yesus jalannya nggak makan babi. Jalanmu bukan cuma nggak makan babi kau. Hah? Tidur dengan babi pun. Mana jalannya Yesus makan babi? Mana? Mana? Hei. Hei. Hoi. Hoi. Mana itu? Itu. Coba. Itu. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Jalannya Yesus tidak makan babi.
Orang yang mengikuti Yesus sambung tidak Juma, makan babi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa itu pencipta dan bumi kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Oke, sekarang Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan Yesus tidak makan babi. Cuma jangan-jangan kau babi, kau bebas babi. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu tidak makan babi. Yesus jalannya tidak makan babi. Jalan itu adalah metode hidup. Metode hidup, jalan, tata cara hidup dalam beragama. Yesus dalam beragama tidak makan babi. Hayo, kamu ikuti jalan itu atau tidak? Jawab. Ayo. Hei, itu jawab itu. Jawab, botol. Itu Yesus makan babi enggak? Tidak. Jalan yang dilakukan oleh Yesus. Cuma bang debat sama orang-orang sinting ini. Jangan gitu, Bah. Jangan gitu, nangis Bos. lah, Jangan gitu, Bos. Kan dia katakan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Nah, jalan yang ditempuh Yesus itu apa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata dia berada di dalam Yesus, wajib hukumnya dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup tidak makan babi. Anda jawab. 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 Rakus, malah dia rakus makan babi. Jawab. Itu Yahudi. Kau bawa lagi nama Yahudi, baru kau Kristen, gak nyambung kau. Kau mau diludahi pakai dahak sama orang Yahudi. Oh, Mama Eda. Itu. Yesus tidak makan babi. Itu jalan yang diajarkan Yesus. Kamu sendiri? Tidak ada diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Di mana dalilnya? Di mana? Diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Yesus cari. Yesus diceritakan di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus tunduk dan takluk dan taat kepada hukum Taurat. Salah satu perintah dalam hukum Taurat Ulangan 11 nomor 7. Jangan yang engkau saya makan tanya babi. cuma enggak ada ditulis di situ bahwa Yesus itu tidak makan babi, itu aja. Itu Galatia 4 nomor 5 nomor 4. Hai, gimana ceritanya Itoku ini? Ayolah, pakai otak. Itu Yesus tidak makan babi. Coba tengok. Ku baca samamu ya. Iya, Yesus tidak makan babi ya. Coba. Baik. Sekarang begini. Begini. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu bagian Taurat atau bukan? Iya, Taurat. Taurat. Galatia 4 nomor 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk, tunduk kepada hukum Taurat. Makan babi enggak Yesus kalau dia takluk kepada hukum Taurat? Yang kutanya tadi. Oke, kutunjukkan lagi kepadamu. Yohanes 14 nomor 31. Kutunjukkan lagi samamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa jangan makan babi. Yesus makan babi enggak? Kalau diperintahkan jangan makan babi. Hei. Makan babi enggak Yesus ketika dia mengatakan, aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Jangan kau makan babi. Yesus makan babi enggak? Tidak ada dituliskan bahwa Yesus tidak memakan babi, itu aja. Tidak ada hukumnya dituliskan bahwa orang Kristen kalau makan babi tidak mau surga. Enggak ada. Cuma tahu kan enggak cuma? Justru Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati, dari dalam itu yang menajiskan, itu yang membuat dosa. Tapi kau bilang kau pelajari tidak mananya. Yesus, apa yang kau pelajari? Saya paham yang kau bacakan itu Matius 15. Tapi ingat. Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Neraka, Seol.
Ayo. Dari mana kau tahu tempat terendah neraka? Ya Di mana jelas. dia bilang- Lalu apa? Dari Tempat mana terendah kau itu tahu? apa? Tunjukkan. Coba tunjukkan. Tempat terhina. Saya bacakan Coba samamu ya. tunjukkan. Enggak ada Ya, dibuat ku bacakan tempat samamu. terhina, terendah, Ku terendahnya bacakan dibuat. samamu. Tenang, Tidak tenang. ada dibuat Saya bacakan. tempat terhina, terendah. Saya Coba bacakan samamu. Tenang. Kamu itu anak pau yang tidak mengerti apa-apa tentang Bible. Ku bacakan samamu. Di dalam kitabmu sendiri ya, Matius 5, di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, ya, dia akan menempati tempat terendah. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Elaksitos. Elaksitos artinya tempat yang paling hina. Tempat paling hina itu di mana? Hei, hei, itu tempat yang paling hina itu di mana? Hoi, itu Perlu kau bawakan itu bahasa Yunani sama aku itu. Sekarang tempat terendah itu di mana kau tahu? Di mana dulu situ neraka itu? itu Matius 5 nomor 19 itu diceritakan dengan sangat valid. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu di mana? Paling hina itu di mana kalau di kerajaan langit? Surga atau neraka? Hoi, Tidak ada hina di surga. Itu. Jadi Juma, Itu. Juma, kau pintarnya kau Itu. balikan Alkitab kau Juma. Itu Membolak-balikkan tempat kau. terendah, tempat terendah, tempat terhina itu di mana? Surga atau neraka? Tempat kalian lah itu neraka. Susah sih itu, ini diskusi bah. Aduh, itu kulai. Gimana nih itu kulai? Di dalam Bibelmu sendiri, ya. Terus Yesaya 66 jelas diceritakan begini itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan sangat banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dewa-dewa Yunani maksudnya, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya kelayap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa? Agama mana ini yang makan binatang menjijikkan? Babi, tikus, monyet, padale, kura-kura, Udah aku bilang Juma, kuda Nil, buaya, tadi aku bilang, sapi. firman Siapa Tuhan ini? Alkitab kami berkata cuma bukan yang masuk ke dalam yang menjadikan sekarang ini. Kami hidup di hukum kasih karunia. Baca tadi kau baca gimana nya? Kau baca. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Ini firman Tuhan. Kau jago kuliah comot-comot ayat kau. Loh, Makanya bagaimana kuliah, ceritanya? Yang kau bacakan tadi itu, yang kau bacakan tadi itu Matius 12. Dengarkan dulu itu, dengarkan. Matius 12 itu memang murid-murid Yesus di situ lagi makan babi kah? Ketika kemudian dia ditegur sama orang Yahudi, murid-murid Yesus itu lagi makan babi. Hah? Hei, murid-murid Yesus lagi makan babi. Di mana? Di Matius 15, Matius 12, sorry. Apa katanya? Ya, tadi kau bilang yang masuk ke dalam pantat itu yang najis. Gimana ceritanya? Bah, enggak, udah kau balikan baru 1 menit. Enggak ada kau bilang. Jadi masuk di mana? Ya, masuk yang mana? Masuk di mana? Ke dalam mulut. Keluar ke Oke, jamban saya tanya, itu tidak di situ menajiskan, ada tapi babi yang enggak? menajiskan adalah apa yang Di situ ada babi tidak? menghujat, menista, Di situ ada babi membuka tidak? agama lain, membahas agama yang lain. Itu Iya, yang di situ lagi menajiskan, bahas tahu babi kau. tidak? Di situ lagi bahas babi tidak? Di kepalamu cuma babi-babi doang itu kan. Karena Tuhan mengharamkan babi. Di dalam Taurat Tuhan mengharamkan babi. Makanya saya tanya, di Matius 12 ini, apakah murid-murid Yesus sedang makan babi atau tidak? Gitu loh Bang. Itu. Hei.
Ini kan berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Makanya cuma kau itu jangan bolak-balik kenal kita. Kau adalah kita. Kutanya sama mu, Matius 12 ini. Cuma sekolah lu kau STT biar tahu kau. Sekolah STT. Lu kau biar tahu kau cuma. Enggak jadi apa sekolah STT? Sekolah tiga Tuhan. Gimana ceritanya? STT, sekolah tiga Tuhan, sekolah tiga Theos. Mau ngapain di sana? Mau jadi bahlul? Ini Matius 12, kau baca Matius 12. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau bukan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Kau larikan pula ke babi, nggak ada hubungannya. Murid-murid Yesus tak ada yang makan babi. Murid Yesus bilang cuma gimana kau bilang apa makan babi nggak masuk surga? Kan dari tadi kau bilang Yesus kan dalilnya ada, kan dalilnya ada. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Ini tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kan ada itu kan perkataan siapa itu kan di baca. Yesaya itu bukan hukum Taurat. Kutanya sama mu. Di bawah hukum kasih karunia. Dengarkan saya itu. Itu ya, dengarkan. Yesaya 66 itu, Yesaya itu Taurat atau bukan? Yesaya itu nabi dan itu bukan Yesaya itu masuk kitab Taurat atau bukan? Cuma nggak ada dibilang Yesaya itu masuk hukum Taurat apa? Ulang lagi. Yesaya itu Taurat atau para bukan? nabi nggak ada. Makanya aku bilang belajar kau cuma, tapi kau belajar Alkitab. Yesaya ini Taurat atau bukan? Termasuk Taurat. Yesaya itu termasuk kitab para nabi. Yesaya ini tidak termasuk Taurat kan? Tidak. Nah, yang dibatalkan Yesus Taurat kan? Gimana kau cuma? Udah kau bilang dari cuma, coba aja pertanyaan aku cuma. Kami itu sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yang dibatalin Yesus Taurat. Yesaya bukan Taurat. Berarti ini tidak dibatalin. Di sini diceritakan Tuhan akan datang membakar jambot semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikan dan juga tikus. Gimana itu? Iya, makanya aku bilang cuma tadi kan, cuma kau yang ngomong. Kami sekarang tidak lagi hukum di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum. Nah ini bukan hukum Taurat. Yesus mati bagi kami. Yesaya ini bukan hukum Taurat. Dengar dulu. Dengar, kalau kami hidup di bawah hukum Taurat, kami tidak bisa bukan hukum Taurat. Yesaya ini hukum Taurat atau bukan? Zaman Israel kalau berdosa satu domba, satu. Itu kan mulai dia. Jadi itu makanya aku bilang cuma jangan kau sepotong. Itu Yesaya ini bukan bagian Taurat itu. Yesaya ini Yesaya itu kitab para nabi. Iya. Nah, Yesaya ini termasuk Taurat enggak? Enggak Taurat itu. Enggak termasuk. Ada enggak Yesus mati digantung di pohon untuk membatalkan Yesaya? Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus umat manusia. Iya, enggak. Ada enggak dia mati berdasarkan Galatia 3 untuk Yesaya? Ada enggak? Apain? Yesaya itu, udah aku bilang tidak. Yesaya itu menceritakan tentang Yesus ada di situ. Tapi kau baca. Berarti Yesaya 66 ini betul. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet. Siapa itu yang makan anjing sama monyet? Sama babi siapa? Iya. Ya, siapa? Itu. Tidak aku bilang begitu. Samamu cuma makanya aku bilang gitu berarti Anda sudah mengakui kan bahwa yang akan dibakar oleh Tuhan adalah agama Kristen. Tepuk tangan. Oke? Dah? Selesai kita itu? Udah itu? Udah itu? Kamu sudah sadar bahwa Tuhan akan datang membakar orang-orang pemakan babi itu? Statement-statementmu ini tidak akan berpengaruh sama Kristen. Percayalah kau. Namanya juga Kristen. Namanya juga orang kafir. Kafir itu menutup hati. Orang kafir itu menutup mata. Orang kafir itu menutup telinga. Orang kafir itu menutup hatinya. Makanya di Al-Quran dikatakan kalian itu lebih hina dari hewan.
Karena hewan masih bisa diajar. Kalian itu susah untuk diajar. Hatimu buta. Sudah jelas-jelas Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membakar seluruh bulu jambutnya orang yang makan babi dan makan anjing dan binatang-binatang menjijikkan seperti tikus. Tapi kamu tidak berpengaruh pada dirimu kan? Kenapa? Hatimu buta, hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Yang kau sembah itu kan setan yang digantung di atas pohon sehat terkutuk, itu kan bukan Tuhan. Makhluk halus. Sekarang gini cuma, apalagi? Kalaupun benar yang kau bilang itu, Kristen itu sesat. Kristen itu enggak benar. Ya memang. Ya, Yesaya betul. 66 ini buktinya. Tunggu dulu. Seandainya pun agama kami dihapus dari Indonesia ini, enggak diakui pemerintah, tidak Kenapa bakal lari ke kami situ? masuk Islam. Kenapa? Karena kami lihat karakternya seperti kau itu. Oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Masuk ke Buddha, Tidak Hindu, masalah, Konghucu. tidak masalah karena neraka Makanya juga aku bilang butuh cuma, penghuni. Nggak kamu masalah. itu melihat karakter, Neraka bukan juga agamanya, butuh bukan penghuni. acaranya, bukan ilmunya. Tidak masalah, Nggak tahu, tidak Pak. masalah. Itulah. Itu neraka juga butuh penghuni itu. Nggak bagus kalau sunyi di sana. Minimal kamu Juma tinggal di itu nggak desa-desa ngerti Kristen apa-apa. gitu. Juma itu tidak paham tentang lucu Alkitab. Karena Ya. yang dia ketahui itu mencomot-comot Alkitab. Dia nggak paham tentang sejarah, teologi sejarah. Alkitab. Oh. Iya, Juma Iya, itu iya. nggak ngerti. Oh. Jadi Pak, Jadi yang tolong ngerti siapa nggak Anda? perlu. Yang Iya, mengerti Anda? Kami itu nggak ngerti apa-apa, Juma. Iya, jadi yang Sebenarnya mengerti kamu Anda. tuh, iya, kamu Anda itu yang nggak mengerti. ngerti. Oke, baik. Sekarang begini. Ku tanya Anda yang sama mengerti. Juma. Ih, kok jadi tanya? Enggak. Sekarang kau kutanya. Kok jadi bertanya Iya. ke saya? Kan yang Loh, mengerti karena- kamu. Karena yang kau tidak kamu. mengerti apa-apa. Kan yang mengerti kamu. Iya, Kenapa kamu kau tanya coba saya? mencomot Alkitab. Kamu yang mengerti. Makanya kamu yang harus coba ditanya. mencomot Alkitab yang dari Yesaya dan kau comot-comot, kau memberikan pengertian menurut otakmu sendiri. Nah, Nggak terus bisa. bagaimana menurut saudara nih? Bagaimana Tahu- menurut tahu saudara nggak? Yesaya Tahu. 66? Tuhan akan datang membakar dengan nyala api semua pemakan babi, pemakan tikus dan binatang menjijikkan. Bagaimana menurut Kau saudara tahu ini? nggak itu sejarahnya? Kenapa Tuhan mengatakan Bagaimana demikian? sejarahnya? Bagaimana? Kau Bagaimana tahu sejarahnya? nggak? Bagaimana? Makanya Bagaimana? jangan otakmu itu Iya. yang Coba, mengartikan, coba. menafsirkan Iya, menurut coba. muncungmu yang kau Ya, kau buka dulu muncungmu itu. Coba kamu ceritakan ke saya, silakan. Saya mau dengar. Apa kisah sejarahnya di situ? Silakan. Ayo. Nah, kau jelaskan ke saya, silakan. Ya saya itu, silakan. Aku diam. Macet, Paman. Ayo, kau jelaskan ke saya. Silakan. Ayo. Saya diam. Kamu jelasin, silakan. Dibuka mute-nya Pak. Minum air putih dulu. Tadi itu nafasnya itu kayak terseok-seok. Aduh, bahaya ini. Silakan. Itu juga ini kah? Juga opung ini opung. Oh, opung silakan. Opung Robert silakan. Kamu Juma dijelaskan pun kau nggak tahu. Loh, nggak akan pernah jelaskan kau aja nangkap. dulu, jelaskan. Yesaya 66 Tidak akan ini. pernah kau nangkap. Yesaya 66 ini jelas sekali di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikkan dan Di juga mana? pemakan Yesaya tikus. 66 ayat berapa? Yesaya 66 ayat berapa? 15 Coba sampai buka. nomor 17, silakan. Mana? Yesaya Baca. biar Baca. sebentar. Baca. Yesaya 66 Nomor 15 sampai 17. 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hariknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Tahu kau nggak itu maksud ayat firman Tuhan ini? Maksudnya apa? Maksudnya Kau baca nggak dari ayat 1 sampai seterusnya? Kau baca. silakan kau baca, silakan. Loh, Silakan. nggak Silakan. perlu lagi ku jelaskan. Perikopnya itu jelas. Perikopnya itu jelas tentang keselamatan sesudah hukuman. Biar kau tahu kenapa? Karena maksudnya pada apa waktu itu? Maksudnya apa? pada Yang waktu dibakar di sini siapa?
Yang dibakar itu orang-orang yang mempersembahkan korban kepada dewa. Makanya kau baca tentang sejarahnya. Jangan otakmu itu mencomot satu-satu ayat Juma. Karena bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa. Dan setiap mereka yang sudah mempersembahkan itu, dan mereka akan mati dihantam api. Jadi jangan kau kategorikan sekarang. Itu berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Oh, ini untuk orang Israel dalilnya itu. Bukan untuk pemakan babi. Jadi orang Israel itu pemakan babi. Loh, dulu memang mereka sempat memakan babi. Di mana? Coba dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Israel makan babi. Loh, biar jadi kau kutanya kenapa ayat ini turun? Karena mereka memang makan babi pada waktu itu cuma. Loh, kau bilang. Di mana dalilnya orang Israel makan babi di mana? Loh, kutanya kau Juma. Kenapa Tuhan membicarakan ini? Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka itu memakan babi. Dan siapa itu mereka ini? Siapa? Loh, nggak perlu kau tanya itu. Makanya kau itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa Juma. Kau nggak paham. Iya, congormu itu nggak pahamnya kau. Kau pikirnya saya kasihan sebenarnya orang yang memuja kau itu Juma. Iya, karena kau nggak paham. Biar ku bilang sama Juma ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah. Kita bahas lagi itu. Yesus jalannya tidak makan babi. Kamu? Loh. Kenapa Yesus tahu kemarin Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jangan makan babi. Ayo, Juma, dengar. Juma, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan. Jalan yang kau tunjukkan. Jalan yang Yesus tunjukkan apa? Tentang makan babi atau tidak makan babi, Juma. Jalan yang Yesus tunjukkan itu apa? Yang jalan kebenaran, karena Yesus itulah kebenaran. Yang mana? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Kebenaran yang mana? Jangan kau melarikan ayat itu menurut konteks daripada pemikiranmu. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jawab. Akulah jalan. Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jangan kau ngarang-ngarang kau. Tidak ada orang Kristen pada saat Yesus mengatakan ini, nggak ada. Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi Bani Israel. Dia jalan kebenaran dan hidup Juma. Kutanya sama kau, siapa jalan kebenaranmu? Dia Yesus di situ. Sekarang kutanya samamu, Yesus siapa bicara jalan dengan kebenaran orang ini? Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya samamu dulu. Siapa yang menjamin hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah Muhammad SAW jalan hidupku. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengar sama saya. Dengar sama saya. Sama kau. Mana dalilnya? Dengarkan saya dulu. Tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu dulu. Tenangkan jiwamu. Pertanyaan saya. Yesus ketika penginjilan dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Kutanya kau Juma. Di mana alat jalan kebenaran dalam hidup? Kamu turun, kalau kau tidak bisa jawab, kau turun. Bagus. Yesus berbicara, akulah jalan. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Bukan kepada orang Roma. Kalian itu pengikut orang Roma. Agama Katolik pertama kali. Yesus tidak mengenal pemakan babi. Jangankan pemakan babi, orang Kanaan saja yang datang kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, Yesus sebut dengan sebutan anjing. Apalagi ente. Kau kalau bertemu dengan Yesus, kau itu tidak dipanggil anjing lagi. Kau dipanggil apa? Setan. Mana buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Kau tidak disebut anjing, kau disebut apa? Penyesat, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu setan. Coba aja kau ketemu Yesus. Praktekkan Matius 7 itu. Kalau kau tidak disebut sebagai setan, jari-jari saya kau potong. Orang-orang Kanaan aja ketemu Yesus. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Apa kata orang-orang Kanaan ini? Wanita Samaria ini, apa kata dia? Betul Yesus.
Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Tuh. Apalagi kamu. Orang yang bertemu Yesus aja dibilang anjing, kalau kamu bukan anjing lagi, monyet. Monyet, setan. Jadi diskusi itu pakai ilmu. Kau tuduh lagi orang Yahudi, orang Israel makan babi. Dasar penyesat. Yesus jalan, betul, jalan untuk Yahudi, bukan jalan untuk Kristen. Yesus itu jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Elohim, bukan jalan untuk orang Kristen pemakan babi, bukan. Sadarlah kalian. Oke, kita sapa termos. Demikian tadi kaum muslimin, baku hantamnya Akhi Zuma ya, karena memang Akhi Zuma ini apa ya, ketika menguraikan lelucon gitu ya dalam berdebat itu memang lucu ya, bikin kita ngakak gitu. Jadi untuk orang-orang kafir itu sakit hatinya tuh ketika apa yang disampaikannya itu lucu, ayat-ayat itu lucu, maka ya ada sikit-sikit tertawanya, dan kita netizen pun ya yang menyimak pun ikut geli, ikut tertawa gitu ya. Dan orang-orang kafir itu ketika orang umat Islam itu tertawa, mereka sakit hati ya. Mau membalas tidak bisa, tidak dibalas, kok rasanya geram ya, yang pada akhirnya ya caci-caci ya, maki-maki, entah apa-apa yang dimakikan, karena memang dari apa yang mereka imani itu bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pengajaran dari para nabi, melainkan dari akal-akalan manusia yang mereka imani. Mereka jadikan itu adalah pedoman yang dimana manusia itu pun bingung, seperti Paulus ini kan bingung ya. Di sisi lain mengatakan Yesus Tuhan, di sisi lain Yesus bukan Tuhan. Itulah dalam surat-suratnya ini kan. Jadi yang mengimani itu kitab suci kan jadi ikut bingung gitu ya, karena memang apa yang membuat jadi orang bingung, umatnya tuh jadi umat bingung begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi